Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. Selamat sore pada rekan dan saudaraku dimanapun berada. Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Den Mas Lamin, yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara mengatasi ayam yang menetas pada musim hujan. Jadi pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara mengatasi ayam yang menetas pada musim hujan. Namun sebelum saya melanjutkan untuk membahasnya, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru pertama bergabung di channel Den Mas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang, sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi untuk keadaan, jadi keadaan saat sekarang ini memang sedang musim hujan. Karena memang sedang musim hujan, secara otomatis itu kalau kita memelihara ayam itu akan banyak kendalanya. Musim hujan itu banyak sekali terjadi untuk banjir, kandangnya bocor ataupun kandangnya becek. Kemudian kita juga terkendala untuk merawatnya, tidak bisa menjemur secara rutin, jarang juga untuk mengolahraga. Jadi untuk rawatan musim hujan itu tidak maksimal. Ditambah lagi karena memang sudah banyak kendala, terkadang juga pada musim hujan itu ada ayamnya yang menetas. Ini tambah lagi permasalahan. Tetapi kalau kita tidak menyelamatkan, tidak menolong ataupun tidak membesarkan, kita juga bersalah. Untuk itu pada rekan-rekan semuanya, saya akan menjelaskan cara membesarkan, cara mengatasi anak ayam yang menetas, jadi indukan yang menetas pada musim hujan. Jadi cara mengatasinya, langkahnya rekan-rekan bisa simak. Untuk langkah yang pertama, rekan-rekan yang harus disiapkan dulu. Jadi yang harus disiapkan dulu adalah yang pertama adalah kandang. Jadi kandang untuk pembesaran usahakan jangan terlalu besar. Jadi ukurannya sebesar kardus kecil lah, ukurannya kecil karena memang biasanya paling banyak itu sekitar 15, 8, 10, 12 untuk petasan, itu jangan terlalu besar. Jadi rekan-rekan bisa menyiapkan kandang. Setelah kandang disiapkan, rekan-rekan juga menyiapkan air minum. Jadi air minum semuanya sebelum anak ayam tersebut diambil di tempat ram, kita harus menyiapkan dulu. Satu pertama adalah kandang, yang nomor dua adalah air minum, kemudian tiga adalah tempat makan, yang keempat adalah makanannya berarti pur 591. Untuk yang selanjutnya adalah kabel dan listrik. Jadi kabel dan lampu. Jadi digunakan listrik untuk penghangatan, jadi menggunakan lampu karena memang musim hujan. Untuk yang selanjutnya adalah kain, jadi kain untuk menutup kandang agar hangat. Kemudian cara mengambilnya pada rekan-rekan sekitar 3 hari sampai 5 hari anak ayam yang berada di tempat ram kita ambil, dimasukkan ke dalam kandang pembesaran. Jadi ambil rekan-rekan, misalkan ada 7 ekor, silakan rekan-rekan ambil, tetapi biarkan dulu, terkadang juga netasnya tidak bersamaan, tunggu sampai 3 hari ataupun 4 hari. Kalau ada yang netas lagi, segera diambil, dimasukkan ke kandang pembesaran. Untuk langkah selanjutnya setelah mengambil dari tempat mengeram, untuk yang selanjutnya setelah dimasukkan kandang ada rekan-rekan memberikan makan. Jadi untuk memberikan makan, karena ayam masih terlalu kecil, rekan-rekan bisa, jadi furnya itu diremuk dulu, jangan terlalu besar. Kalau 591 untuk ayam yang baru menetas itu terlalu besar, jadi belum bisa. Jadi yang dimakan yang kecil-kecil saja, jadi harus diremuk dulu. Selanjutnya setelah diberikan makan, disiapkan berikan makan, dimasukkan dalam kandang, air minum juga dimasukkan. Kemudian
Untuk air minum usahakan biarkan di dalam saja. Jadi air minum itu usahakan di dalam saja, karena memang ada listrik untuk memberi hangat. Jadi listrik juga dimasukkan, air minum juga dimasukkan. Yang harus diambil adalah tempat makannya. Jadi tempat makannya, kalau sudah ayam tersebut sudah makan, maka tempat makan itu harus diambil, karena kalau tidak diambil nanti akan banyak kotoran, sehingga nanti jika makanannya masih ada sisa kemudian bercampur dengan makanan, jadi makanannya masih sisa kemudian bercampur dengan kotoran, itu akan menimbulkan penyakit. Jadi ayamnya akan terganggu, untuk pembesarannya akan terganggu. Kemudian setelah diberi makan, diberikan minum, terus di listrik, rekan-rekan bisa ayamnya dikerodong. Jadi ayamnya dikerodong agar ayam tersebut hangat. Jadi walaupun ini di listrik tetap dikerodong, jadi agar ayamnya hangat dikerodong, ya jangan terlalu rapat, intinya tetap dikerodong agar ayam tersebut hangat. Kemudian pada rekan-rekan, untuk keberadaan, jadi keberadaan kandang itu penting. Seandainya rekan-rekan kandang kan ukurannya kecil, ini jangan sampai, karena ini sekarang musim hujan, jangan sampai kena bocor air. Jadi jangan sampai air yang menetes menjatuhi ataupun jatuh di dalam kandang, nanti ayamnya justru akan banyak yang sakit. Jadi jangan sampai tempat kandang pembesaran itu kena air hujan. Usahakan kalau rekan-rekan bisa diletakkan di dalam kandang yang besar itu, kemudian tidak kena air hujan. Kalau masih kurang nyaman, rekan-rekan bisa, kalau memang di dalam rumah itu gak masalah, karena memang ukurannya kandang pembesaran itu kecil, bisa dimasukkan di dalam rumah. Jadi kalau di dalam rumah itu lebih aman. Kemudian setelah di dalam rumah, di listrik, dipakai kain tutup, itu pasti akan sehat. Jadi pasti akan sehat. Selanjutnya pada rekan-rekan, untuk memberi makan. Jadi untuk memberi makan ini penting sekali. Usahakan untuk sekitar umur 1 bulan, kurang dari 1 bulan, 0 sampai 1 bulan, bisa rekan-rekan dikasih makan 3 kali ataupun 4 kali. Jadi cara memberi makannya, caranya mungkin pagi hari rekan-rekan kasih makan, diremuk dulu furnya, kemudian ditungguin sekitar 5 menit ataupun 10 menit. Setelah ayam tersebut kenyang, segera tempatnya ambil, dari tempatnya diambil. Kemudian setelah tempatnya diambil, air minum biarkan saja, kemudian tempatnya diambil. Nanti kalau sudah siang sekitar jam 12 ataupun jam 1 ataupun jam 11, sekiranya temboloknya sudah kosong, rekan-rekan bisa memberi makan lagi. Jadi bisa diberikan makan lagi, tungguin 10 menit, setelah makan bisa diambil. Air minum tetap berada di situ. Dan perhatikan juga untuk air minum, terkadang makanan itu banyak yang terpental, dari terpental sampai ke tempat air minum. Jadi kalau sampai terjadi purnya jatuh di air minum, air minumnya akan mulur, jadi berlendir. Itu juga akan mengganggu kesehatan. Minimal air minum itu harus diganti, jadi setiap hari air minum harus diganti. Dan biasanya ini rekan-rekan banyak yang itu untuk air minum biasanya diisi full, berharap wah ini bisa untuk 1 minggu ataupun 5 hari. Bukan caranya seperti itu. Nanti kalau misalkan habis makan ayam tuh furnya itu banyak yang terpental dan masuk ke tempat air minum. Semakin hari semakin jam itu akan bertambah banyak fur-fur yang jatuh di dalam air minum. Itu akhirnya akan mulur, jadi berlendir. Itu akan menyebabkan ayam sakit. Jadi pada rekan-rekan, saya harapkan untuk air minum diganti setiap hari. Jadi setiap pagi bisa, setiap sore bisa diganti. Kemudian rekan-rekan sore hari juga bisa dikasih makan. Sama seperti perlakuan siang hari. Untuk sore hari dikasih makan, setelah kenyang diambil minumnya. Kemudian kalau memang dirasa cukup, karena memang anak ayam masih kecil itu sering makan, malam hari bisa dikasih makan malam hari sekitar jam 9 jam 10
secukupnya saja, kemudian setelah kenyang air minum diambil. Kemudian saya jelaskan juga pada rekan-rekan yang mungkin waktunya sibuk, jadi ada rekan-rekan kita yang waktunya sibuk, mungkin berangkat pagi pulang sore ataupun malam, rekan-rekan bisa langsung memberi makan banyak. Caranya, jadi memberi makan banyak caranya, untuk tempat makannya agak lebih tinggi, jadi tempat makannya agak lebih tinggi, diusahakan lebih tinggi agar ayam tidak sering bermain. Kalau terlalu rendah itu ayam akan sering bermain di tempat makan, tapi kalau agak tinggi sedikit itu ayam tidak akan bermain. Usahakan bisa dikasih makan yang banyak, sekiranya sampai sore itu habis. Diperkirakan memberi makannya antara pagi, misalkan pagi hari dikasih makan 5 sendok, berarti ini kalau pagi siang sore berarti 5 kali 3 berarti 15 sendok bisa sampai sore. Itu caranya seperti itu bagi rekan-rekan yang waktunya sibuk. Demikian pada rekan-rekan sudah saya jelaskan cara membesarkan anak ayam, cara mengambil anak ayam pada musim hujan. Silakan rekan-rekan dipraktekkan. Jika rekan-rekan ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, saya Denmas Lamin, selamat sore.